Aduh, rapid test selesai. Saya dokumentasikan semuanya. Gila, apa nangis, Bit? Itu kan nangis. Ini juga nangis. Kayak ulang tahun nih, Bun. Ulang tahun. Aduh. Terima kasih antigen. I love you. Mudah-mudahan cepat selesai biar nggak nyiksa penumpang lagi. Alhamdulillah setelah di rapid antigen dan hasil saya negatif. Itu artinya aku aman untukmu dan selamat berkereta ria. Beres boarding, beres rapid, kita naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya opening video. Detik ini saya berada di Stasiun Gambir, tepatnya di jalur 2, dan saya akan mengikuti keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek yang sudah tiba. Lokomotif CC206 yang akan membawa kita. Dan sekedar informasi untuk teman-teman semua bahwa hari ini pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 merupakan hari di mana grafik perjalanan kereta api terbaru resmi dirilis oleh PT KAI. Dan Argo Bromo Anggrek ini yang semula diberangkatkan di GAPK tahun 2019 pada pukul 8.15, pada hari ini diberangkatkan lebih cepat, yakni pukul 08.00. Jadi dipercepat 15 menit. Dan tibanya pun lebih awal. Nah, jika di GAPK yang lama, Argo Bromo Anggrek itu menempuh waktu dari Jakarta sampai dengan Surabaya itu sekitar 9 jam. Tapi di GAPK yang terbaru ini, kereta api Argo Bromo Anggrek ini menempuh jarak perjalanan kurang lebih 8 jam 42 menit. Jadi artinya ada beberapa perubahan di kereta api ini dari segi waktu. Dan yang uniknya kereta api ini sekarang memiliki nomor kereta api 01. Ya, jadi ini menjadi kereta nomor 1 di Indonesia karena itu sering dijuluki sebagai Sultan di jalur utara. Sebelumnya kereta api Argo Wilis memiliki nomor KA nomor 01, tapi sekarang sudah diambil alih oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini seperti GAPK sebelum 2019, jadi kembali ke GAPK yang lama, di mana Argo Bromo Anggrek ini menjadi kereta nomor 1 di Indonesia dan Argo Wilis memiliki nomor 5 dan 6. Nah teman-teman, dari informasi yang saya himpun, termasuk hasil wawancara saya dengan beberapa masinis yang biasa berdinas di Daop 1 ataupun masinis Cipinang maupun masinis Daop 2, ada beberapa hal yang perlu untuk teman-teman perhatikan, yakni dari segi kecepatan. Nah, salah satu yang membuat kereta ini menjadi terlihat mewah adalah karena kecepatan kereta ini berada di atas rata-rata kereta api pada umumnya karena dia berada di kelas Argo atau F ya. Di situ ada huruf F-nya. Nah, teman-teman, kereta api Argo ini diberangkatkan dari Stasiun Gambir dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam sampai dengan Jatinegara. Nah, nanti ada beberapa percepatan lagi di lintas Jatinegara sampai Bekasi. Itu sebelumnya 90 km per jam di GAPK yang lama, dan di GAPK yang baru ini menjadi 100 km per jam. Kemudian lintas Bekasi Cikampek dari sebelumnya 100 km per jam, saat ini kecepatannya dinaikkan menjadi 105 km per jam.
Kemudian dari lintas Jatinegara sampai dengan Bekasi. Sebelumnya saya ralat dari Bekasi sampai Cikampek ya. Sebelumnya sekali lagi saya ralat dari Bekasi sampai Cikampek yang tadinya 100 km per jam, sekarang berubah menjadi 105 km per jam. Naik 5 km per jam, lumayan ya. Kemudian dari Jatinegara sampai dengan Bekasi, lintas double track, ada 4 jalur di sana yang baru dibuat. Dari sebelumnya 90 km per jam dinaikkan menjadi 100 km per jam. Sementara untuk kereta api Serang Rangkas Bitung, jadi dari 65 km per jam, sekarang taspatnya dinaikkan menjadi 80 km per jam. Namun, beberapa keterangan menyebut bahwa ini tetap mengikuti jalur-jalur utama, di mana ada titik-titik yang akan ditaspat seperti biasa. Dari Gambir sampai dengan Manggarai, taspatnya 40 km per jam. Kemudian dari Wesel Jatinegara Barat sampai dengan Timur, itu 30 km per jam. Perlintasan sebidang Cibitung, karena di bawahnya sedang dibangun flyover, itu dibatasi 90 km per jam. Jadi turun sedikit ya. Nah, sinyal masuk Cikarang sampai dengan peron barat itu 30 km per jam. Dan dari peron barat sampai dengan Wesel Timur 60 km per jam. Kemudian di Gedung Gede nanti akan ada taspat. Di Gedung Gede ada taspat 60 km per jam. Nanti baru bablas lagi seperti biasa. Oke. Tapi teman-teman, itu hanya sekedar informasi di GPK yang lama dibandingkan dengan GPK yang baru. Kita lihat nanti seperti apa jadinya, kita akan lihat. Oke. Dan hari ini kita akan lihat, dan saya akan segera masuk ke dalam, bagaimana merasakan sensasi perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek di GPK terbaru. Mudah-mudahan bisa lebih cepat sesuai dengan jadwal. Sementara sekedar melaporkan kepada teman-teman bahwa jalur komuter lain saat ini jadwalnya sedang tidak normal akibat adanya GPK yang baru. Jadi dari tadi semua perjalanan kereta api komuter lain ini banyak yang tertahan di stasiun Gambir. Rata-rata semuanya berhenti terlebih dahulu ya, belum normal kembali. Begitu announce dari sirine stasiun. Halo teman-teman, saya sudah berada di Argo Bromo Anggrek bersama jagoan saya, Ryan. Halo Ryan, Dede, Mbak. Tuh, alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang akan merasakan kereta api perjalanan perdana, perjalanan pertama di GPK terbaru 2021. Ya, kereta api nomor 1 jadi penumpang pertama yang menjadi sejarah. Wah, ini asik banget ya. Alhamdulillah. Dan kita akan cek. Saya sudah siapkan aplikasi Ulis Speedometer ya. Ini aplikasi, udah bacanya apa. Jadi aplikasi ini bisa memprediksi kecepatan. Meskipun memang tidak 100% akurat, tapi kalau yang pernah saya hitung itu aplikasi tersebut itu ditambah 5 km per jam dari yang awal. Misalnya kecepatannya 20, berarti real kecepatannya 25 km per jam. Misalnya di aplikasi menunjukkan 15, berarti real kecepatannya 20 km per jam. Jadi ditambah 5 km per jam. Oke, kita akan lihat. Dan saat ini sudah pukul 8 tepat. Tapi kereta api, alhamdulillah pukul 8 tepat. Dan kereta api diberangkatkan. Masya Allah, tepat waktu ya teman-teman ya. Tepat waktu. Pukul 08.00 diberangkatkan dari stasiun Gambir Argo Bromo Anggrek. Oke, kita akan ribut perjalanannya. Pukul 08.00 diberangkatkan dari stasiun Gambir Argo Bromo Anggrek. Kita akan menikmati sensasi perjalanan pagi di sini teman-teman. Dan kaca yang dipakai ini seperti biasa, ini bukan kaca lebar ya. Jadi terbatas, dan penumpangnya pun ada beberapa kursi yang kosong. Ya. Kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung stasiun Manggarai. Wow, banyak penumpangnya ya. Kita berada di lengkungan. Kereta api akan masuk ke stasiun Jatinegara, dan di sini
kereta cepat akan diturunkan ke 30 km per jam. Baru setelah Jatinegara, kereta api akan bablas di kecepatan 100 km per jam. Kita lihat apakah masih sesuai dengan grafik atau tidak. Nanti kita akan buktikan ya teman-teman di GAPK yang terbarunya. Masuk stasiun Jatinegara, melintas langsung dan kita berhadapan dengan kereta kargo. Wow, parcel nih ya. Ya teman-teman, di sini kecepatan kereta api dibatasi hanya 30 km per jam saja. Ya, ini ada petugas lagi membangun sesuatu dan di pos lokomotif Jatinegara juga terlihat banyak sekali renovasi dan perubahan-perubahan ya. Ya benar, kecepatan bisa Anda saksikan diperlambat menjadi 30 km per jam. Kereta api akan segera masuk di jalur double track, dan apakah kecepatan setelah ini akan ditambah menjadi 100 km per jam sampai dengan Cibitung dan Cikarang. Masuk stasiun Jatinegara. Ya. Jatinegara sepi nih hari ini. Padahal diberlakukan GAPK terbaru, tapi ya nggak ngaruh, penumpang mah sesuai dengan kehendak penumpang ya. Dan kita lihat apakah setelah stasiun Jatinegara kecepatan akan dinaikkan menjadi 100 km per jam. Kita cek. Saya akan ambil momen video ini perlahan-lahan menjelang stasiun Cipinang. Nah. مسخن فلسطيني والله لا أعرف أول مرة سمعته. Ya teman-teman, kereta apinya melintas di Cipinang dan kita lihat apakah akan bertambah kecepatan 100 km per jam. Dan Syekh ngajak saya. Nah teman-teman, ternyata memang betul kereta api Argo Bromo Anggrek ini ditambah speednya di lintas Jatinegara sampai dengan stasiun Cibitung, yang tadinya cuma 90 km per jam sekarang menjadi 100 km per jam. Adapun yang ada di aplikasi ini tidak sepenuhnya akurat, tapi mendekati lah ya akurat. Dan kita bisa cek ini memang angkanya fluktuatif dari 100 turun ke bawah, karena memang yang saya tahu dia ini berkurang 5 km per jam dari speed aslinya. Meski begitu kan tetap ada penurunan. Nah ini sudah tembus angka 100 km per jam, berarti memang benar 100 km per jam. Dan saat video ini saya ambil, kita masih di lintas antara stasiun Jatinegara dan Bekasi, melewati beberapa stasiun, dan ini kecepatannya jos teman-teman. Berarti ini bisa di atas 100 km per jam ya. Mantap, mantap, mantap. Nah teman-teman, nampaknya kecepatan makin ditambah ini ya. Jadi yang dulunya dari lintas Bekasi, Jatinegara Bekasi ini 90 km per jam, sekarang kecepatannya jadi 100 km per jam. Kita cek di aplikasinya. Kereta api Argo Bromo Anggrek persiapan masuk melintas langsung stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi. Dan masih dengan speed yang tidak diturunkan teman-teman, melaju di kecepatan 100, dan ini pasti akan menjadi sorotan semua orang-orang yang menyaksikan video
yang menyaksikan perjalanan kereta api ini. Wah, sepi ya stasiun Bekasi ya. Dan sesaat lagi kita akan melintas Twin Bridge atau jembatan double ya di stasiun Bekasi. Dan kecepatan masih tidak diturunkan teman-teman. Masya Allah, mantap, 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 mantap. Twin Bridge, oke. Nanti begitu masuk stasiun Cibitung akan diturunkan 90 km per jam. Sekarang masih dengan speed yang tinggi sekali. Saya masih merasakan betul kecepatannya ini ya, 100 ke atas. Ngebut jos. Oke, masuk stasiun Cibitung. Betul, kecepatan 90 km per jam teman-teman. Sebelumnya memang dari Tambun juga Taspat sudah diturunkan karena lagi ada proyek pengerjaan konstruksi ya. Dan sekarang kita akan menikmati kecepatan kembali sampai dengan stasiun Cikarang. Proyek pembangunan tol Cibitung Cilincing. Naam Abu Ja'far. Sahih. هاي قد بان القطار بتاعتك قررنا إذا نذهب إلى بيتك وهذه محل القمامة شفنا عندئذ هذا بيت للقروي وسندخل المحطة متلين. Mohon maaf saya ngobrol bahasa Arab karena saya juga harus menerjemahkan ke Syekh yang ada di depan saya. Aywa hadhil buyut Metlan. Ini adalah perumahan Metlan. Wah, kehalang sama kereta api. Ini rumah Metlan nih, Cikarang, rumah Syekh. Ya, nih Metlan Cibitung. Dan ini dekat sekali dengan stasiunnya ya. Ini dia stasiunnya. Kenapa saya mengambil spot ini? Kenapa saya ambil spot ini? Karena rumah Syekh ini, beliau ini rumahnya di sini. Nah, ini adalah masjid tempat beliau sholat juga ya. Wesel Timur Stasiun Cikarang. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Heri Yusuf bahwa Taspat di sini 30 km per jam. Dan saya sudah membuktikannya detik ini melalui video ini. Oke. Ini karena memang sedang ada pembangunan pekerjaan double track ya teman-teman. Jadi masih harus perlu kewaspadaan. Nggak bisa terlalu cepat demi alasan keselamatan. Kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung stasiun Cikarang dengan pembatas kecepatan 30 km per jam. Ini Twin Bridge Kali Ulu. Kita sudah melintas. Dan ini adalah peron stasiun Cikarang. Saya nggak tahu ini masuk di jalur berapa. Jalur 3, berarti kita ada di jalur 2. Sepur. Oke, habis ini kecepatan akan ditambah lagi menjadi 100 km per jam. Oke. Dan saya secara khusus ingin berikan narasi ke Bapak Heri. Bapak Heri, kita melintas Cikarang dan dalam kondisi Taspat dibatasi 30. Oke. 5 jalan. Jos, kita naikkan lagi kecepatannya. Kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung stasiun Cikampek. Dan kecepatan juga di sini dibatasi karena ada banyak wesel. Saat ini kita pukul berapa? Sebentar saya cek waktu dulu. Pukul 9 lewat 6 menit melintas stasiun Cikampek.
bentangan sawah Haurgelis. Mantap. Nah teman-teman, saya melintasi titik banjir. Ini ada sungai yang meluap ya. Saya masih belum bisa pastikan ini sungai apa. Yang pasti luapannya wow, kayak sawah-sawah ya. Ini bisa teman-teman saksikan. Dan informasinya juga nanti di Semarang Taspat kita akan dibatasi 5 km per jam. Tapi mudah-mudahan kalau kondisinya tidak parah bisa normal kembali. Karena informasi yang saya terima dari Polsuska di Semarang itu nanti ada titik di mana kita akan melewati bekas banjir. Jadi kecepatan sangat dibatasi. Kita lihat ya. Akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Oke. Pukul 10 lewat 35 menit. Kereta api Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun Cirebon. Ini lebih cepat dari GPK sebelumnya. Dijadwalkan pukul 10 lewat 55 menit. Tapi di GPK terbaru ini pukul 10 lewat 35 menit ini sudah tiba. Artinya beberapa menit ada kemajuan. Pukul 10 lewat 38 menit dari jalur 3 diberangkatkan kembali kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon. Dan tidak lama berhentinya ya, hanya sebentar saja. Pemberhentian berikutnya insya Allah kita akan berhenti di stasiun Pekalongan. Dijadwalkan di sana sekitar pukul 12 lewat 35 menit. Tapi kita nggak tahu realnya berapa. Kita akan cek nanti. Pukul 11 lewat 27 menit melintas stasiun Tegal. Argo Bromo Anggrek akan tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Oke, kita sudah pukul berapa sekarang nih? Pukul 12 lewat 01. Kita belum berhenti di stasiun Pekalongan, tapi sebentar lagi kereta ini akan berhenti di stasiun Pekalongan. Tapi ini announce menjelang stasiun Pekalongan ini dari jauh-jauh banget, dari tadi udah diumumkan berkali-kali ya melalui pengeras suara, mungkin biar penumpang nggak ada yang
tertinggal kelewat atau ketiduran ya, karena ini kita udah di pertengahan perjalanan dari kereta ini, yaitu di stasiun Pekalongan. Tapi kayaknya nggak lama deh berhentinya di stasiun Pekalongan, cuma sebentar aja. Kalau di jadwal KPK sebelumnya itu dia dijadwalkan tiba di stasiun Pekalongan pukul 12:35 dan diberangkatkan kembali 3 menit berikutnya, yaitu pukul 12:38. Nah, saya nggak tahu untuk di KPK terbaru ini pukul berapakah akan tepat ini berhenti di stasiun Pekalongan. Kita tunggu nanti beberapa detik lagi. Oh, menjelang stasiun Pekalongan, teman-teman, saya melihat pemandangan banjir menerjang beberapa perumahan yang ada di sekitar stasiun Pekalongan ini. Wow. Stasiun Pekalongan berhenti pukul 12:05. Pukul 12:05 stasiun Pekalongan. Berarti ini tiba lebih cepat, kurang lebih 20 menit. Oke. Berhenti stasiun Pekalongan, meskipun berhentinya tidak lama, hanya 3 menit. Oke, kereta api diberangkatkan dan ini berhentinya 2 menit doang, udah selesai. Kita sudah ada di bordes lagi, teman-teman, bersama beliau, Syekh Ammar dari Palestina. Nah, beliau tadi kita pengen turun, tapi kita nggak lama ya, kata Bapak juga. Sebentar sekarang Bapak ya, sejak KPK yang terbaru. Tapi lebih enak, lebih cepat ya Pak. Ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Setelah zuhur asar duduk kita posisinya. Oke, kita akan stay lagi untuk mereport trip berikutnya. Kita akan berhenti insya Allah di Semarang Tawang setelah ini. Cuma saya nggak tahu pemberhentiannya akan sampai pukul berapa di sana, sebab di sana informasi yang kami terima dari kru kereta api yang berdinas ini katanya ada banjir. Cuma saya nggak tahu apakah kecepatannya dibatasi atau enggak. Biasanya dibatasi 5 km per jam melewati titik banjir tersebut. Nanti ketika mendekat lokasi kita akan lihat teman-teman. Kita tidur lagi. Siap. Ada Mina. Oke, ini pemandangan yang kutunggu-tunggu. Sensasi pantai utara yang dilalui kereta ini. Inilah kebanggaan dari Argo Bromo Anggrek. Ada beberapa ruas jalan yang melewati sisi laut. Tegal, agak Batang. Inilah pesona pantai utara. Stasiun Labuhan. Sebagai satu-satunya stasiun yang paling dekat berada di bibir pantai. Kita akan disuguhi oleh pemandangan ini dengan Argo Bromo Anggrek siang.
Kalau yang pagi sih enggak. Sobah marrah, walail marrah. Akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Tawang, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan. Nah, ini bangkai-bangkai kereta. Wow, senangnya saya bisa melihat lokomotif CC300 ada di sini. CC300 lagi 1201. Kami hormati. Sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri Oke, teman-teman, perjalanan di stasiun Semarang kita Tawang, sudah masuk Semarang dan kereta api Argo Bromo Anggrek dijadwalkan untuk berhenti di stasiun Semarang Tawang. 3 PK yang lalu harusnya kereta ini berhenti di stasiun Semarang Tawang sekitar pukul 13:44. Sekali lagi pukul 13:44. Namun hari ini dengan grafik perjalanan kereta terbaru, Argo Bromo Anggrek tiba lebih awal, yakni sekitar pukul 13:10. Argo Bromo Anggrek tiba pukul 13:10 dan kita masuk stasiun Semarang Tawang. Setelah ini pemberhentian berikutnya adalah stasiun Bojonegoro. Gak banyak ya. No smoking, dilarang merokok, padahal yang ngedut. Stasiun Semarang Tawang, dan di sini tetap dilakukan pengisian air seperti biasa dari tabung air yang di atas karena memang ini kereta jarak jauh, jadi harus maksimal. Bapak masinis yang barusan berdinas, saya nggak tahu nama Anda siapa, tapi saya mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Dan sekarang akan diambil alih oleh masinis Semarang yang akan bertugas membawa Argo Bromo Anggrek. Saya hitung nggak sampai 3 menit penumpang di luar harus masuk ke dalam lagi, dan kereta akan segera diberangkatkan kurang dari 3 menit atau 5 menitan udah harus berangkat, dan saya sudah ada di kereta lagi, padahal tadi baru menikmati udara luar di stasiun Semarang Tawang dan kita sudah ada di dalam lagi. Semua pintu sudah ditutup, termasuk pintu tiketing juga sudah ditutup, dan dari Semarang Tawang yang biasanya berhenti 10 menit kereta Argo Bromo Anggrek untuk melakukan pengisian, naik turun penumpang dan lain-lain sekarang dipercepat, dan tadi masinisnya juga lepas dinas langsung naik ke dalam kabin. Jadi sekarang memang benar-benar waktu sangat dijaga ya di kereta api Argo Bromo Anggrek ini supaya tepat waktu. Tapi sekali lagi teman-teman, nanti 5 menit setelah kereta ini berangkat dari stasiun Semarang Tawang, kita akan melewati Taspat 5 km per jam karena ada banjir. Karena ada banjir, kita lihat nanti seperti apa titik banjirnya, kita akan cek. Pukul 13:20 kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang.
Saya masih penasaran nih sama titik banjirnya seperti apa, nanti kita lihat. Bukan yang ini ya banjirnya ya. Kamu salah. Ya tapi ini bekas banjir kemarin betul. Kalau tadi saya tanya sama petugas di PPK, petugas stasiun, katanya sekitar 5-7 menit dari titik kereta diberangkatkan ini sudah mulai terlihat genangan-genangan air. Ya, kita lihat nanti. Sementara di hadapan saya ini ada peti kemas, tronton, maksudnya gerbong datar ya yang mengangkut peti kemas ini dijejer di sini. Taspat dibatasi. Oke, Real Fans, apa kabar? Ya, Real Fans punya Pak Real Fans ya. Saya nggak tahu itu siapa. Ya, ini ya banjirnya. Saya nggak tahu. Mungkin ini yang dimaksud ya. Ini titik banjirnya sepertinya. Tapi sekarang ya dari sana juga banjir. Tapi sekarang di bagian gerbongnya sih sudah, di bagian relnya sih saya sudah tidak melihat ada titik banjir. Nah ini mungkin petugas lagi ngebersihin biar licin, jalannya mulus. Ini banjir apa memang rawa ya? Hah? Tambak. Ada yang bilang katanya ini tambak. Kalau tambak itu, Min, kalau tambak itu, ini namanya Hamid juga nih, tapi bukan Real Fans nih. Nggak tahu ini Hamid apa nih, nggak jelas. Ya, saya bisa melihat dengan jelas jejak-jejak genangan air lambe. Ambil makan. Ya mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi nih ya. Berarti kalau misalnya memang belum ada titiknya, oke, kecepatan ditingkatkan. Ini saya rasa kecepatannya nggak sampai 5 km per jam juga sih. Ini lebih tinggi sampai detik ini ya, sampai di titik ini. Cuma saya nggak tahu kalau misalnya nanti ke depannya beberapa menit lagi apakah ada genangan atau tidak. Kita cek. Nah, mungkin maksudnya di sini. Oh iya benar. Di sini ya maksudnya banjirnya ya. Oh iya, ada yang nyantai. Ada yang melempar sesuatu kah? Oh iya betul. Di sini banjirnya nih tuh. Banjir wala hunak. Hah? Lihat Alma? Ya, di sini banjir teman-teman, bisa dilihat. Di sini juga sama. Saya geser lagi kamera ke sini. Oh ya, genangan air sangat jelas terlihat di sini. Saya seperti ingin keluar ya, tapi saya tahu itu salah. Tapi kalau ingin dapat view terbaik ya keluar, buka pintu.
Ini ada yang nyuci motor juga nih. Oke. Sambil menyelam nyuci motor. Oke. Dan balasnya ditinggikan apa masih tetap saya nggak tahu. Tapi yang pasti genangannya sudah tidak begitu parah ya. Ketinggian sungainya pun tapi kayaknya kecepatannya nggak sampai 5 km per jam nih. Udah dinaikin nih. Tapi memang genangannya masih ada, cuma nggak begitu menyentuh di bagian sisi rel kereta api ini. Ada beberapa rumah warga tuh, kita masih bisa lihat jelas di sisi dinding-dinding itu jejak-jejak ketinggian air sebelumnya, bahkan sampai sekarang ada yang selutut orang dewasa. Itu bisa teman-teman lihat sendiri. Dan banyak mondar-mandir petugas-petugas dari PT KAI. Dan ini ada warga yang dievakuasi oleh petugas ya. Wow, ternyata memang masih cukup parah, tapi alhamdulillahnya tidak terlalu mengganggu perjalanan kereta api. Artinya masih bisa diupayakan untuk on time ataupun on schedule. Wih, ada yang mancing, mantap Indonesia. Nah, ini masih petugas dari kepolisian dan tim Basarnas sepertinya. Nah, motor-motor juga masih berusaha untuk melawan arus banjir. Meskipun tidak terlalu tinggi, masih bisa dilewati oleh roda 2 di beberapa ruas, dan kereta api tetap dalam porosnya di jalurnya. Tapi memang Taspat saya lihat masih belum menembus di level semestinya kereta ini berjalan. Tapi ini masih menunggu apakah ada banjir lagi atau memang karena tikungan. Saya nggak hafal untuk di Daop Semarang ini titik-titik Taspatnya seperti di Daop 1 dan di Daop 2 yang biasa sering saya lewati. Oke, kita tiba di stasiun Bojonegoro. Bojonegoro ini adalah satu stasiun sebelum stasiun terakhir pemberhentian akhir Argo Bromo Anggrek. Stasiun Bojonegoro. Dan tiba di sini pukul 15:30 pas, dimana seharusnya kereta ini tiba di Bojonegoro sekitar pukul 15:58 atau sekitar pukul 4 sore, tapi ini pukul 3:30 sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Stasiun Bojonegoro diberangkatkan pukul 15:32. Kita hanya istirahat 2 menit di sini. Sangat cepat sekali. Tidak ada waktu untuk santai. Terutama buat penumpang-penumpang yang merokok. Sepertinya Anda harus mikir 2 kali ya kalau naik kereta ini. Karena tidak akan leluasa untuk merokok di setiap stasiun seperti kereta-kereta yang lainnya. Entah juga ini berlaku untuk kereta eksekutif yang lain atau hanya di Argo Bromo Anggrek saja. Oke, kita masih menikmati perjalanan dan sekitar 1,5 jam lagi kita akan tiba insya Allah di stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Dan cuaca saat ini kurang bersahabat. Masuk daerah Babat, kita disambut hujan.
2 kali masuk Surabaya, 2 kalinya juga hujan. Lintas Lamongan. Pukul 16:42, nons berbunyi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination on... Dan ternyata saya sudah menduga bahwa karena berbagai faktor jadi kereta api ini tidak akan on time 100%. Pukul 8:42 kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tapi masih ada keterlambatan sedikit, saya belum tahu. Kita nanti lihat begitu kereta api ini masuk ke stasiun Surabaya Pasar Turi, tepatnya di menit berapa, pukul berapa. Yang pasti saat ini video saya ambil, kita sudah di pukul 16:44 dari yang seharusnya 16:42 kita sudah tiba. Tapi yang pasti ini luar biasa. Luar biasa karena apa? Karena perjalanan ini lebih cepat waktu tempuhnya, meskipun ada beberapa faktor hambatan seperti banjir dan lain-lain. Nanti saya akan akhiri video ini ketika saya sudah tiba di stasiun Pasar Turi. Dan thanks for my lovely wife and my son. Halo Dede. Halo Dede. Mana dedenya? Wah. Mana dedenya? Dadah. 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 Dadanya ke sini. Dadah. Dadah. Kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Wow, ada momen unik nih. Kita balapan sama K3. Saya nggak tahu ini kereta apa. Wih, ini momen langka ini. Wih, kita balapan. Masuk stasiun Pasar Turi. Ada yang ngajak kita balap. Oh, Kak Maharani, Surabaya Pasar Turi, Poncol ya. Mantap. Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kita sudah masuk ke area whistle sinyal masuk. Dan saat ini adalah pukul 16:46. Sekali lagi pukul 16:46. Jadi kalau dari 16:42 Semarang. Alhamdulillah, welcome Surabaya Pasar Turi. Ya, kita tiba pukul 16:47 tepat. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dengan GPK perdana yang diberlakukan hari ini. Secara umum saya memberikan komentar perjalanan ini amazing, luar biasa. Meskipun terjadi keterlambatan sekitar 5 menit dari jadwal GPK yang baru, tapi secara menyeluruh ini performa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang di beberapa titik seperti yang sudah saya ulas sebelumnya ada banjir, kemudian juga masih berhalangan dan bersinggungan dengan jadwal komuter lain di area Jakarta yang belum sepenuhnya normal. Dan juga begitu tiba di sini saya disambut dengan lagu Surabaya. Nah, seperti ini lagunya.
Jadi mengingatkan terus dengan suasana Surabaya yang baru diputar lagu ini di stasiun ini pada tahun 2020. Oke, kereta api yang digunakan ini adalah kereta api yang berdinas malam kemarin dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir, tiba pagi, dan pagi itu juga kereta ini langsung balik lagi ke Surabaya, dan sekarang sepertinya rangkaian ini akan diistirahatkan terlebih dahulu. Tapi menjadi kesenangan buat saya tentunya bisa merasakan pengalaman perdana kereta api nomor 1 di Indonesia, penguasa jalur utara, keretanya para Sultan, Argo Bromo Anggrek, dengan grafik perjalanan kereta api pada bulan Februari tahun 2021. Meskipun telat 5 menit, tapi luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti seiring dengan tidak adanya musibah, bencana alam, dan lain-lain, mudah-mudahan perkereta apian di Indonesia pulih, normal, dan bisa bergairah kembali. Saya pamit, dan ini adalah closing video. Saya akan berangkat menuju Jember untuk mengikuti beberapa perjalanan rihlah dakwah bersama Sayyid Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Saya didampingi oleh tim, istri, anak, adik saya, Syekh, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair katsir. Terima kasih Kereta Api Indonesia. Fikri Habibullah Muharram. Kalau nggak suka nggak usah di subscribe, nggak apa-apa. Doain B yang upload biar sering-sering bikin konten yang bermanfaat. Asal Anda senang, subscribe-nya cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.